Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amari, selamat datang dalam acara Thorhib Ramadan bersama Ustadz Abdul Bari. Alhamdulillah tentunya kita dapat dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan ini yang kita nantikan, karena pastinya kita sangat mencari sebuah hikmah dan sebuah amalan-amalan yang bisa kita dapati. Dan tentunya dalam mengawali bulan Ramadan ini pastinya kita juga perlu tahu nih ilmu-ilmu dalam menghadapi dengan hati yang suci dan tips and trik lainnya. Nah, di sini sudah bersama Ustadz Abdul Bari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kali ini kita berbicara bincang-bincang nih bersama sahabat-sahabat Amari di rumah. Yang pertama ini kita ingin tahu sih bagaimana persiapan fisik dan mental nih dalam menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Amari yang kami banggakan, bahwasanya Ramadan itu dipersiapkan jauh sebelum bulan Ramadan, karena Rasulullah Muhammad SAW mempersiapkan diri dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Jadi 3 bulan sebelum Ramadan itu Nabi Muhammad sudah mempersiapkan mental, fisik, dohir dan batin. Jadi bagi umat muslim khususnya diwajibkan puasa Ramadan itu dikarenakan satu tujuan, agar kita semua benar-benar bertakwa kepada Allah. Gitu. Baik, berarti persiapan fisik dan mental memang sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari, sehingga di bulan Ramadan ini kita maksimal untuk beribadah, begitu ya Ustadz ya. Tapi kalau misalkan dalam fisik dan mental yang dimaksud itu seperti apa sih Ustadz? Mental itu sebenarnya ditinjau dari segi keimanan. Gimana? Bab puasa ini bukan seperti kita, seperti orang yang bekerja apa dan di mana, mungkin kata diuji itu ya, lebih keimanan. Jadi seseorang yang beriman itu pasti dia akan mau dan taat apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi fisik, mental bagi orang yang beriman itulah yang kuat. Berarti itu yang bisa melewati sebuah rintangan itu ya berarti. Nah berarti sahabat Amari juga ingin tahu juga nih Ustadz terkait tips dan amalan untuk memaksimalkan ibadah menyambut Ramadan ini. Gini, kalau untuk amalan, setiap seseorang itu mesti mempunyai amalan baik itu yang diperoleh dari gurunya atau dari baca-baca kitab kuning. Banyak sekali amalan-amalan tentang ibadah puasa, seperti ketika kita hendak sahur, maka bersahurlah di akhir waktu. Kalau seandainya orang itu tidak dikatakan ragu. Jadi kalau orang yang tidak ragu, ini subuh apa belum, maka di akhir sahur itu lebih baik. Dan kemudian sebelum sahur, dia itu membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu waktu sahur. Waktu sahurnya. Berarti. Waktu sahur dibaca 7 kali. 7 kali. Biar apa? Biar kita itu di siang harinya itu tidak cepat dahaga maupun lapar, haus dan lain sebagainya. Jadi dulu saya pernah diijazah oleh guru saya seperti itu. Kemudian 7 kali itu ya. Di habis sholat fardu itu disempatkan membaca 2 lembar Al-Quran. Itu nanti sampai ke 30 hari dia hatam. Kalau nggak begitu dia harus membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Jadi di malam Idul Fitri maka dia hatam. Nah, sudah hatam ya. itu. Jadi kalau nggak bisa 1 juz, 2 hari habis sholat fardu 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, sampai ke subuh 2 lembar. Jadi 5 waktu itu 2 lembar, jadi 10 lembar itu sudah 1 juz. Jadi one day one juz itu ya Ustaz. Jadi hatam di akhir Ramadan kita itu yang mungkin targetnya juga ya dari seluruh umat muslim tentunya ya Ustaz. Nah
mungkin tips and trick yang lainnya mungkin kalau misalkan banyak dari kaum anak muda seperti Ismi nih ya, bagaimana untuk mengatasi emosi gitu ya saat menjalankan hari-hari Ramadan, karena kan biasa kalau aktivitas-aktivitas berjalan gitu, entah di jalan atau misalkan lagi mengendarai terus lagi pesan makanan dan lain-lain. Nah itu untuk mengontrol diri itu seperti apa nih Ustaz? Ini bulan ini tidak hanya dikatakan bulan puasa ya. Ramadan itu tidak hanya dikatakan bulan puasa atau siam, tetapi Ramadan ini juga disebut dengan Syahrus Sobri. Sobri al-Jannah. Jadi benar bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita melatih kesabaran. Lah, apapun kejadiannya di jalan, di rumah dan dimanapun, tetap kita ini mensifati diri kita itu sekarang tentang sabar. Karena balasan bagi orang yang sabar di bulan Ramadan itu memang surga. Jadi kalau balasan surga ya memang sulit. Tapi bagaimanapun kita sebagai orang-orang awam, orang-orang yang mau belajar, maka ditetapkan bagi kita bahwa bulan ini adalah bulan sabar. Gitu. Ya, baik. Kita juga bisa memaksimalkan setiap ibadahnya kita di bulan Ramadan ya. Nah berarti Ustadz, untuk menyambut nih ya Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh semangat ini nih, apalagi anak-anak muda juga nih untuk terus, karena waktunya juga banyak gitu kan ya untuk mencari pahala di bulan Ramadan ini, seperti apa Ustaz? Begini, sebenarnya puasa Ramadan, kita puasa itu ya seperti layaknya kita puasa seperti biasa. Seperti kita ini melakukan sesuatu itu ya seperti biasa. Hanya kita tidak boleh makan, tidak boleh minum kan gitu. Yang namanya imsak itu adalah mencegah dari perbuatan yang keji atau mencegah perbuatan yang jelek. Asal tidak jelek saja di bulan Ramadan itu sudah bagus. Jadi bagi anak-anak remaja, teman-teman, sahabat-sahabat yang lainnya, jadi bekerjalah diniatkan ibadah. Bahkan tidurnya orang yang puasa itu kan ibadah, tapi dengan dua syarat. Jadi orang tidur ini namun so'im ibadatun itu hanya dua syarat. Yang pertama, dia itu tidur tidak hanya untuk bermalas-malasan. Kalau tidurnya untuk bermalas-malasan, kerja ini malas, itu malas, maka tidak dianggap ibadah. Yang kedua, orang yang di siang harinya tidur, itu di malam harinya tidak melakukan maksiat, yang pulang dia itu habis sahur, kemudian habis sholat subuh dia tidur tapi terus sampai mau maghrib gitu ya. Jadi itu tidak dianggap juga namun so'im ibadah tadi. Jadi tidak membarengin atau membersamai antara maksiat dengan puasa. Jadi tidurnya seseorang itu ya sebenarnya tidur dia untuk mengkuatkan mental kita, mengkuatkan diri kita untuk bekerja, melakukan apa saja aktivitas sehari-hari seperti itu. Oke, berarti perlu di-highlight, bukan berarti tidur adalah ibadah dalam malas-malasan ya. Jadi tidur itu ada syaratnya. Ada syaratnya, betul. Dia habis melakukan tidur aktivitas terus. seperti itu ya Ustadz ya. Dan ataupun ingin melanjutkan aktivitas bekerja gitu, di rumah ataupun di luar rumah. Baik Ustadz, mungkin perbincangan kita itu terkait bagaimana untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh semangat dan hati yang bersih. Nah, sahabat Amari di rumah, jangan lupa untuk selalu follow Instagram kami @amariturtravel, karena kita akan banyak sekali menceritakan tips and trick dan membahas terkait di bulan Ramadan ini seperti apa, tentunya dalam acara Thorhib Ramadan. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.